Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5762-29. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya membuat hati semua orang hancur. Di balik sosok kekar sekelas alam semesta itu, banyak sosok lain muncul satu demi satu. Aura yang dipancarkan masing-masing sosok ini sangat mendominasi dan mendominasi. Mereka semua memiliki aura ahli bela diri tingkat dunia. 1, 2, 3, satu persatu, mereka muncul. Akhirnya, termasuk yang pertama kali muncul, jumlahnya menjadi 29. Dan EBSCP, 29 sosok besar berdiri di hulu sungai ruang waktu. Mereka berdiri berdampingan, bahkan menyebabkan kekosongan kekacauan purba bergetar. Bahkan kekuatan kekacauan Upanishad pun tidak aktif. 29 ahli bela diri tingkat semesta adalah jumlah yang mengejutkan. Pada saat yang sama, itu juga mencerminkan betapa makmurnya pembentukan benua itu. Ini karena sebagian besar dari 29 ahli bela diri tingkat semesta berasal dari ras yang berbeda, tidak seperti sekarang, di mana ras langit adalah ras yang dominan. Untungnya, makhluk-makhluk tingkat semesta ini bukanlah makhluk hidup. Mereka hanyalah roh-roh heroik yang dihalangi oleh kekuatan tak kasat mata dan tidak dapat benar-benar turun. Jika tidak, satu serangan dari 29 tingkatan alam semesta akan cukup untuk membunuh triliunan makhluk hidup dan menghancurkan puluhan kosmos besar. Membunuh. Ke-29 pendekar bela diri tingkat semesta mengeluarkan raungan rendah saat mereka melepaskan teknik abadi yang mengerikan. Ada yang menebas bayangan tombak, ada yang menebas cahaya bilah pedang, ada yang menebas cahaya tombak yang memukau. Ada yang memukul dengan telapak tangannya, ada yang memukul dengan tinjunya, dan ada yang memukul dengan roda dewa. Segala macam teknik abadi mengalir keluar dari sungai waktu dan ruang dan menyerang susunan alam semesta. Tidak seorang pun dapat menghentikannya. Ledakan-ledakan-ledakan. Formasi susunan alam semesta meledak dengan getaran yang dahsyat. Di antara puluhan kosmos besar, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Asap tebal mengepul dan langit dipenuhi retakan. Makhluk hidup biasa dengan basis kultivasi rendah atau mereka yang tidak berkultivasi sama sekali menguap. Dalam sekejap mata, triliunan makhluk hidup telah mati. Bahkan susunan alam semesta tidak dapat menghalanginya. Meskipun 29 roh kepahlawanan tingkat semesta dipisahkan oleh sungai waktu dan ruang, mereka tetap berwujud roh kepahlawanan dan kekuatan tempur mereka tidak dapat dibandingkan dengan tingkat semesta sesungguhnya, mereka masih jauh melampaui alam semesta setengah langkah. Retakan besar muncul di susunan alam semesta. Puluhan alam semesta setengah langkah, Raja Abadi, dan makhluk abadi sejati yang menjaga susunan itu semuanya menderita serangan balik, dan wajah mereka menjadi pucat. Kendalikan formasi, terus kendalikan formasi. Formasi telah hancur. Semua alam semesta harus dihancurkan. Jangan menahan diri. Bakar energi abadi Anda untuk mempertahankan formasi. Di berbagai kosmos besar, para pembangkit tenaga listrik tingkat alam semesta setengah langkah dengan lantang memberikan perintah mereka. Makhluk dao abadi dan alam semesta setengah langkah dari berbagai alam semesta semuanya menunjukkan tekad. Mereka membakar energi abadi mereka dan menyuntikkannya ke dalam susunan. Rune susunan alam semesta bersinar dan saling terkait, terus-menerus mengekstraksi energi dari berbagai kosmos besar. Susunan alam semesta menggeliat dan celah-celah itu dengan cepat sembuh. Di kejauhan, Ye King, Lu Ming, dan yang lainnya juga terkejut. Mereka ingin bergegas untuk membantu. Namun, 28 sosok di sungai ruang waktu muncul kembali dan melancarkan gelombang serangan kedua. Kali ini, banyak serangan ditujukan pada Lu Ming, Ye King, dan lainnya. Di bawah Ye King, tiba-tiba muncul setangkai mawar besar dan membungkus Ye King. Kakek, itu kakekku. Malam Bangkit dan Qiu berteriak pada saat yang sama. Mereka semua merasakan aura yang familiar dari 29 sosok itu. Kakek-kakek mereka merupakan makhluk tingkat alam semesta di masa lalu, jadi wajar saja jika mereka termasuk roh-roh heroik. Tidak hanya itu, para anggota klan lain dari kedua suku mereka juga tampil sebagai roh-roh heroik. Kakek Night Rose telah menembak mawar yang melilit Ye King. Lu Ming, di sisi lain, tertabrak oleh roda emas. Roda emas berputar dan memancarkan kekuatan mengerikan yang ingin menghancurkan Lu Ming. Lu Ming melemparkan beberapa teknik abadi secara berturut-turut dan membuat roda emas itu terbang sebelum meledak.
Pihak lain telah muncul di seberang sungai waktu dan ruang. Tentu saja, itu tidak dapat menimbulkan ancaman fatal bagi Luming. Saat itu tidak ada lawan lain. Namun, jangan lupa bahwa lawan utama Luming adalah Gu bersayap langit kuning. Dalam pertarungan antar ahli, sedikit perbedaan dapat menyebabkan perbedaan besar. Luming tidak dapat mengabaikan serangan roh tingkat alam semesta. Jika dia terkena serangan langsung, itu akan cukup untuk melukainya dengan parah. Ini akan cukup untuk mengalihkan perhatiannya. Gu bersayap surga kuning tidak akan melewatkan kesempatan ini, ia menyerang dengan ganas. Aduh, Luming terkena serangan dan tubuhnya terpental. Tubuh bonekanya meledak, meninggalkan lubang berdarah besar. Ye King mirip dengan Luming. Dia dapat dengan mudah menghancurkan mawar malam. Dia mengulurkan cakar naganya dan mencabik-cabik mawar malam itu. Namun, saat Ye King terperangkap oleh kegelapan malam, kendi penghancur dunia 10 kesengsaraan telah bergerak. Kendi penghancur dunia 10 kesengsaraan menekan Ye King, memaksanya mundur. Sue Yuzu, 3 kemurnian Daois, dan Kaisar Abadi Bulan Kabut berada dalam situasi yang sama. Mereka diserang oleh orang-orang dengan tingkat kultivasi yang sama, jadi bagaimana mungkin mereka tidak berada dalam posisi pasif. Susunan formasi kosmos dari berbagai kosmos besar diserang bahkan sebelum mereka dapat pulih. Kesenjangan terus meluas. Meskipun QQ dan Dark Rose terus memanggil mereka, jiwa-jiwa heroik itu tetap tidak tergerak. Mereka hanyalah jejak yang tertinggal di dunia pada zaman dahulu. Mereka dipanggil oleh para leluhur ras surga melalui cara-cara tertinggi, jadi mereka secara alami tidak dapat memiliki kecerdasan. Ledakan. Akhirnya, di antara lusinan kosmos besar yang relatif kecil tiba-tiba meledak dan berubah menjadi pecahan-pecahan. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu. Susunan formasi alam semesta hancur, dan ledakan terus terjadi di alam semesta lain. Beberapa rune yang digunakan untuk mengatur susunan formasi alam semesta hancur, dan beberapa redup. Begitu susunan alam semesta hancur, roh-roh heroik yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke alam semesta yang sunyi itu. Tujuan mereka adalah QQ. Mereka tidak memiliki kesadaran, tetapi mereka dikendalikan oleh leluhur ras langit. Makhluk hidup di alam semesta purba sepenuhnya terpapar pada roh-roh heroik yang tak terhitung jumlahnya. Enyah, Luming berteriak dan menyerang dengan ganas, ingin menerobos untuk menyelamatkan yang lain. Namun, teknik abadi terus-menerus dilemparkan kepadanya dari hulu sungai waktu dan ruang. Dengan Gu bersayap surga kuning, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi melepaskan diri dari pengepungan. Dalam sekejap mata, roh-roh heroik yang tak terhitung jumlahnya mendekati pinggiran alam semesta purba dan membombardir penghalang alam semesta dengan serangan mereka. Alam semesta yang sunyi itu berguncang hebat, dan celah yang besar pun robek di penghalang alam semesta. Bunuh mereka, ayo kita bertarung dengan mereka. Yan Heng menyerang dengan kapak perangnya. Tidak semudah itu untuk menangkapku. QQ berteriak keras dan berubah menjadi senjata abadi ciptaan. Ia juga menyerang dan terbang melewatinya, memusnahkan puluhan roh heroik. Kereta terbang, kehidupan jiwa, modal. Ia pun menyerbu keluar dari alam semesta yang tandus tanpa memedulikan keselamatannya sendiri dan bertarung dengan roh-roh heroik yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ada terlalu banyak roh heroik. Roh heroik yang tak terhitung jumlahnya telah memasuki alam semesta purba melalui celah di penghalang alam semesta. Mari kita bunuh sepuasnya hari ini. Jika kau ingin memasuki hutan belantara, kau harus melangkahi tubuhku. Ini hanya kematian, tapi keinginanku untuk bertarung akan bertahan selamanya. Raja manusia kecil, lelaki tua dengan 3 kesadaran, Gu Changfeng, leluhur sekte tanpa niat, Feng Baimeng, dan yang lainnya semuanya melolong panjang dan menyerbu ke tengah-tengah roh kepahlawanan. Bab 5763 Sahabat Terbaik Gu, rencana cadangan muncul. Luming juga melihat Xian Yanxing, Qiu Yue, Ling Yuwei, Mulan, roh Phoenix, Dandan, Iblis Tulang, Segudang Dewa, Gelembung, dan roh-roh heroik lainnya. Ada juga Xie Luan, Xia Jiuyang, Yan Kuangtu, Long Chen, Kong Jin, dan biksu yang tidak bermoral. Mereka semua adalah kenalan dari Ciliokosem kecil, dan mereka semua dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka bertarung dengan roh-roh heroik. Alam semesta purba sedang dilanda perang besar, dan alam semesta lainnya pun berada dalam situasi serupa. 10.000 roh kosmos besar, serangga abadi kosmos besar,
Gunung Laut Kosmos Besar, Setan Utama Kosmos Besar. Kaisar Giok, Kaisar Roh, Kaisar Semut, dan yang lainnya semuanya terlibat dalam pertempuran berdarah. Akan tetapi, jumlah mereka terlalu banyak. Ada alam semesta setengah langkah, Raja Abadi, Abadi Sejati, Semi-Abadi, Alam Dewa. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh kosmos besar terkepung, dan orang-orang sekarat di tangan roh-roh heroik. Huachi. Teriakan sedih terdengar di medan perang yang kacau dan berisik, tetapi suara itu langsung tenggelam. Namun, suara itu tidak bisa lolos dari telinga Luming. Hati Luming terasa sakit. Dia melirik dan melihat Huachi terbelah dua oleh roh abadi yang mengerikan. Setelah itu, Huachi yang melindungi keluarganya di belakangnya, dan keturunannya juga ditenggelamkan oleh roh-roh kepahlawanan. Pangsilah yang baru saja berteriak. Rambut Pangsi acak-acakan, matanya merah, dan dia bermandikan darah. Jiwa-jiwa heroik tidak memiliki darah. Darah itu adalah darah keluarganya, dan sebagian adalah darahnya. Saat ini, dia tidak lagi memiliki anggota keluarga di sisinya. Mereka semua telah tewas di tangan roh-roh heroik. Aduh, tombak panjang menembus dada Pangsi. Pangsi menatap ke arah Luming sekali lagi dan tersenyum, seolah berkata, hati-hati. Kemudian, getaran tombak panjang itu meledak berkeping-keping. Pada saat ini, Luming merasa seolah-olah ada pisau yang menusuk hatinya. Api kemarahan yang tak berujung menyerbu kepalanya. Huachi dan Pangsi meninggal begitu saja. Mereka meninggal di depan matanya, dan dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya. Ketiganya saling kenal dari sekte pedang mistis dan telah menjadi sahabat baik. Mereka telah melalui suka dan duka bersama dan telah melewati hidup dan mati bersama. Kemudian, tingkat kultivasi Luming semakin tinggi. Huachi dan Pangsi tidak dapat lagi mengimbanginya. Jarak antara mereka dan Luming semakin jauh. Namun, persahabatan antara mereka bertiga tidak pernah berubah. Setiap kali Luming memiliki sesuatu dalam pikirannya, gelisah dalam hatinya, dan merasa terlalu tertekan, dia akan mencari Huachi dan Pangsi untuk minum dan menceritakan rahasia mereka. Dia tidak tahu mengapa, tetapi di depan Huachi dan Pangsi, dia sangat santai dan bisa mengatakan apa saja. Potongan-potongan kenangannya bersama Huachi dan Pangsi muncul di benak Luming. Dia meraung panjang dan tubuhnya terbakar seperti api. Dia menyerang dengan liar, ingin menyerbu ke alam semesta yang sunyi. Huachi dan Pangsi terjatuh, sementara Lu Yuntian, Li Ping, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya berada dalam bahaya. Namun, tidak peduli seberapa keras Luming mencoba, kekuatannya masih terbatas. Teknik abadi terus-menerus digunakan untuk melawannya di sungai waktu dan ruang. Dengan serangan gabungan dari beberapa roh heroik tingkat alam semesta dan gu bersayap surga kuning, Luming tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Di alam semesta yang tandus, Qiu-Qiu menjadi sasaran roh-roh heroik yang tak terhitung jumlahnya dan dikepung dengan kuat. Roh-roh heroik yang menyerangnya bagaikan banjir. Ada lusinan roh kepahlawanan setengah langkah tingkat alam semesta. Akan tetapi, semangat heroik ini tidak mampu menghentikan Qiu-Qiu. Qiu-Qiu berubah menjadi bentuk senjata abadi ciptaan dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Tidak ada roh heroik yang dapat menghentikannya. Dengan sapuan pedang, sejumlah besar roh heroik berubah menjadi ketiadaan. Jangan pernah berpikir untuk menyakiti keluarga Luming. Ketika Qiu-Qiu melihat Lu Yuntian dan yang lainnya dalam bahaya, cahaya pedangnya melonjak dan melesat keluar dengan suara swoosh. Kemanapun ia lewat, roh-roh heroik musnah, dan lorong hampa muncul. Ia ingin bergegas menyelamatkan Lu Yuntian dan yang lainnya. Namun sebuah rantai terbang keluar dari hulu sungai ruang waktu dan melilit Qiu-Qiu. Qiu-Qiu melompat dan menebas, bertabrakan dengan rantai, namun tidak memisahkan mereka. Ini adalah teknik abadi yang dilepaskan oleh roh heroik tingkat alam semesta, dan telah mencapai ranah, mengubah kehampaan menjadi kenyataan. Tidak peduli seberapa kuat bentuk senjata abadi ciptaan Qiu-Qiu, itu tidak dapat dipotong. Hualala, rantai itu seperti ular panjang, melilit Qiu-Qiu secara melingkar, lalu dengan cepat mengencang. Cahaya pedang yang tak terbatas meledak dari tubuh Qiu-Qiu dan menghantam rantai itu. Namun, cahaya itu hanya bisa menghentikan rantai itu agar tidak mengencang dan tidak bisa memotongnya. Simpan bolanya, jangan biarkan mereka menangkap Qiu-Qiu. Mati, teriak Yan Heng sambil mengacungkan kapak perangnya,
membawa serta badai yang merusak. Ia melemparkan dua roh heroik setengah langkah tingkat alam semesta dan menyerang Qiu-Qiu. Tiga orang degenerasi samsara tingkat alam semesta setengah langkah juga bergegas membunuh Qiu-Qiu, belati terbang, kehidupan jiwa, dan raja manusia kecil. 6 ahli purba yang tersisa yang muncul dengan cahaya suci dan Tauhu juga menyerbu ke arah Qiu-Qiu. Mereka sekarang mengerti bahwa Qiu-Qiu adalah kuncinya. Mereka sama sekali tidak bisa membiarkan Qiu-Qiu jatuh ke tangan ras surga. Akan tetapi, bagaimana mungkin ras surga membiarkan mereka menyelamatkan mereka? Di hulu sungai waktu dan ruang, niat membunuh membumbung tinggi ke langit. Teknik abadi mengguncang langit dan bumi saat mereka menghancurkan kehampaan dan terbang keluar. Sebagian besar dari mereka menargetkan Ye King, Lu Ming, dan yang lainnya. Sebagian kecil dari mereka melesat menuju alam semesta yang sunyi. Wah, seorang samsara setengah langkah tingkat alam semesta jatuh terkena bayangan tombak. Tubuhnya meledak lalu ditelan oleh mawar dan vitalitasnya hancur. 9 transformasi ras iblis, Raja Abadi yang muncul dengan cahaya suci dan suani, terkena pedang tempur dan tewas. Seorang penyihir alam semesta setengah langkah tertusuk tombak panjang. Dia terluka parah dan terpental ratusan juta mil. Yan Heng, Fei Yao, Raja Manusia Kecil, dan yang lainnya menggunakan kitab suci semesta miliaran untuk menghindari serangan itu, tetapi mereka juga terkena gempa susulan dan terluka. Hualala, rantai itu bergetar, mencoba menarik Qiu-Qiu menjauh. Qiu-Qiu membakar kekuatannya Upanishad untuk melawannya. Mereka menemui jalan buntu. Namun, sehelai rambut panjang terbang keluar dari hulu sungai waktu dan ruang dan melilit Qiu-Qiu. Ini adalah serangan dari roh tingkat alam semesta, dan itu sangat mengerikan. Jika ia bergabung dengan rantai itu, Qiu-Qiu pasti tidak akan mampu menahannya. Yan Heng, Fei Yao, Raja Manusia Kecil, dan yang lainnya berubah ekspresinya. Mereka bergegas maju untuk menghalangi si rambut panjang, tetapi mereka semua terlempar oleh si rambut panjang. Tepat saat Qiu-Qiu hendak diikat oleh rambut panjang itu, kekosongan di suatu tempat di alam semesta purba tiba-tiba terbelah, dan sebuah makam besar muncul. Seorang lelaki tua berjalan keluar dari makam. Ini, orang tua yang menjaga makam. Lu Ming terkejut. Saat itu, mereka telah memasuki makam kuno ini melalui jalan kuno bintang-bintang. Mereka semua adalah kultivator kuat dari jalan keabadian surgawi yang telah tewas dalam pertempuran di ujung tanah yang tak ternoda dan dimakamkan di sini. Mereka juga telah berkultivasi di sini selama bertahun-tahun dan menerima banyak bantuan. Di makam tersebut pula dia menemukan makam Raja Zusuan, mengungkap rahasia batu Dewa Zusuan, dan memperoleh sutra abadi 10.000 dao. Namun, makam dan lelaki tua itu telah menghilang. Mereka tidak dapat menemukannya bahkan setelah mencapai tingkat kultivasi yang tinggi. Kemudian, dia mengetahui bahwa Ye King dan Seng Si telah meninggalkan rencana cadangan. Ketika lelaki tua itu pertama kali muncul, dia masih sangat tua dan tubuhnya bungkuk. Namun, pada saat berikutnya, tubuhnya menjadi tinggi dan kuat, dan otot serta kulitnya menjadi berisi. Dia berubah menjadi seorang pemuda tampan berusia 20-an. Auranya juga meningkat cepat, mencapai alam semesta setengah langkah. Yang Zi, jadi dia belum mati. Dia pernah dikenal sebagai manusia terkuat keempat. Lelaki tua tiga pemahaman itu menggeram saat ia mengenali lelaki tua itu. Bab 5764, Mekar Terakhir. Penjaga makam tua, Yang Zi, berdiri di depan banyak makam besar. Dia mengangkat pedangnya dan berteriak, "Para dewa, ikuti aku untuk pertempuran terakhir." Asyik, makam-makam besar itu bergetar dan bersinar. Sinar-sinar cahaya saling terjalin dan membentuk susunan besar. Kemudian, sinar-sinar cahaya yang tak berujung menyerbu ke dalam tubuh Yang Zi. Aura Yang Zi meroket. Dia memegang pedang dan menebas. Cahaya pedang itu begitu besar sehingga menembus kehampaan dan memotong rambut panjang itu. Dengan suara keras, cahaya bilah pedang itu meledak, tetapi rambut panjangnya juga ikut terpental, dan cahayanya pun menjadi jauh lebih redup. Segera setelah itu, Yang Zi menebas untuk kedua kalinya. Cahaya bilah pedang menebas rantai yang menjebak Qiu-Qiu. Rantai itu bergetar dan retakan muncul. Merusak. Qiu-Qiu memanfaatkan kesempatan itu dan menebas sekuat tenaga, menghantam rantai itu. Rantai itu akhirnya meledak, dan Qiu-Qiu pun terbebas. Tubuhnya bergetar, dan seberkas cahaya pedang melesat keluar,
menyapu bersih semua roh heroik di sekitarnya. Leluhur pendiri ras langit mendengus dingin. Setelah itu, lebih banyak serangan terbang ke arah Qiu-Qiu, Yang Zi, dan yang lainnya dari hulu sungai ruang waktu. Sebuah menara logam besar menekan Qiu-Qiu dengan momentum yang tak terhentikan. Rantai dan rambut panjang sebelumnya terbang lagi dengan kekuatan besar dan melilit Qiu-Qiu. Kakek, Qiu-Qiu meraung kesedihan dan kemarahan karena menara logam besar itu adalah serangan kakeknya. Klan Qiu-Qiu memiliki bakat yang tak tertandingi. Mereka dapat terus melahap material logam atau senjata tempur lainnya untuk meningkatkan kemampuan diri. Kultivasi tingkat alam semesta tidak hanya membutuhkan pemahaman niat kekacauan primal, tetapi kekuatan sejati juga merupakan hal yang paling penting. Kakek Qiu-Qiu dapat melahap senjata surgawi dan menyerap kekuatan sejati di dalamnya. Meskipun ada batasan jumlah senjata surgawi, basis kultivasi kakek Qiu-Qiu masih lebih unggul dari ahli bela diri tingkat alam semesta lainnya, jadi dia bahkan lebih kuat. Dengan suara berdenting, Qiu-Qiu hampir hancur oleh menara logam besar itu. Kemudian, rantai dan rambut panjang itu mengambil kesempatan untuk terbang dan melilit Qiu-Qiu lagi. Merusak, Yang Zi bergegas mendekat, tetapi dua cahaya pedang dari hulu sungai ruang waktu menebasnya. Kedua pedang cahaya itu memiliki warna yang berbeda, dan keduanya dimiliki oleh dua roh kepahlawanan tingkat alam semesta yang berbeda. Yang Zi hanya bisa mengayunkan pedangnya untuk menghalangi, dan sosoknya pun terhalang. Ledakan. Jejak telapak tangan hitam pekat muncul di kehampaan dan menyerbu ke dalam makam, mencoba meledakkan semua makam. Bertarung. Suara penuh semangat bertarung terdengar dari setiap makam. Makam-makam itu bersinar dengan cahaya sejauh ratusan juta kaki, dan sebuah sosok muncul di setiap makam. Sosok-sosok itu bagaikan matahari yang bersinar terik. Ini adalah pembakaran esensi, ki, dan jiwa. Itu membakar segalanya. Ledakan. Semua cahaya berkumpul dan berubah menjadi pilar cahaya. Pilar itu mengenai telapak tangan hitam dan menciptakan sebuah lubang. Raja manusia, hati-hati. Kawan, hati-hati. Puluhan sosok dalam puluhan makam mengeluarkan suara yang memekakkan telinga dengan aura seseorang yang tidak takut mati. Mereka bagaikan matahari yang sekarat, memancarkan cahaya terakhirnya dan berubah menjadi meteor. Mereka melompat melalui kekosongan dan menyerbu ke arah jantung Qiu-Qiu. Ledakan. Kemudian, mereka meledak dan berubah menjadi badai yang merusak, menelan jiwa-jiwa heroik yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan penghancur yang lebih besar menghantam menara logam, rantai, dan rambut panjang itu. Sang kaisar manusia menjerit sedih sementara air mata panas mengalir dari matanya. Dia tahu bahwa orang-orang itu tidak akan pernah terlihat lagi. Para ahli di makam dan talenta dari tanah yang tidak tercemar tidak benar-benar dibangkitkan. Mereka hanya sedang bertempur dalam pertempuran terakhir mereka. Para talenta dan jenius itu tewas dalam pertempuran terakhir di tanah yang tak ternoda dan jasad mereka dikuburkan di makam. Di bawah pengaruh formasi, jasad mereka dipelihara dan tanda-tanda mereka dipadatkan di langit dan bumi. Ini tidak cukup untuk menghidupkan kembali mereka, tetapi sudah cukup bagi mereka untuk bertempur dalam pertempuran terakhir mereka. Mereka menduga bahwa pertempuran di ujung tanah tak ternoda itu bukanlah pertempuran terakhir, tetapi justru permulaan. Dalam pertempuran terakhir, mereka akan keluar dari makam, membakar diri, dan memancarkan kecerdasan terakhir mereka. Pertarungan itu sekarang, setelah terbakar, segalanya, termasuk bekasnya, akan hilang tanpa jejak. Itu benar-benar abadi, dan tidak dapat dilihat lagi bahkan dalam reinkarnasi. Namun, para pahlawan di tanah yang tak ternoda itu bersedia melakukannya. Mereka tidak mau menjadi orang biasa dan kesepian. Mereka ingin menunjukkan kecemerlangan terakhir mereka dalam kecemerlangan. Dan cahaya ini bahkan lebih cemerlang daripada saat mereka masih hidup, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Badai yang dahsyat menghantam menara logam, rantai, dan rambut. Akhirnya, menara logam itu terhempas, dan rantai serta rambut itu pun meledak. Qiu-Qiu berhasil membebaskan diri dan memusnahkan sejumlah besar roh heroik. Akan tetapi, bagaimana mungkin ras langit menyerah? Roh-roh kepahlawanan tingkat alam semesta di sungai ruang waktu menyerang lagi dan melepaskan teknik-teknik abadi yang mengerikan yang melintasi sungai ruang waktu dan menyelimuti Qiu-Qiu. Wah, Yang Zi melangkah maju dan muncul di bagian hilir sungai ruang dan waktu. Tubuhnya menjadi sangat besar dan menyatu dengan ruang makam.
Seolah-olah dia telah menjadi monumen abadi, menghalangi bagian depan. Akan tetapi, meskipun dia telah menggunakan metode khusus untuk menyatu dengan makam dan formasi yang kuat, dia tetap tidak dapat memblokir serangan dari begitu banyak roh heroik tingkat alam semesta. Dia nyaris berhasil menangkis 2 serangan, tetapi tubuhnya masih terkena serangan lainnya. Lubang berdarah bermunculan satu demi satu, tetapi dia tetap bertarung sampai mati dan tidak mundur. Kaisar manusia itu mengeluarkan raungan panjang saat seluruh tubuhnya terbakar. Dia bertempur dalam pertempuran berdarah dengan Chang Tianxuan sambil mengendalikan kuali reinkarnasi untuk menembus kehampaan dan mendarat di samping Yang Zi untuk menahan serangan roh tingkat alam semesta. Lu Ming, Ye Qing, Sue Yuzu, dan yang lainnya juga bertarung dengan sekuat tenaga. Mereka membakar daging, darah, jiwa, dan kekuatan sejati mereka untuk membantu menahan serangan banyak roh heroik tingkat alam semesta. Ini karena jika roh tingkat semesta tidak menyerang mereka, akan sangat sulit bagi roh tingkat semesta dari ras langit untuk sepenuhnya menghentikan Lu Ming dan yang lainnya, yang bertarung sampai mati tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Melihat bahwa mereka masih belum bisa menumbangkan Qiu-Qiu dan belum bisa menyatu sepenuhnya dengan pencipta senjata surgawi, kedua leluhur ras langit itu menjadi sangat tidak puas. Aku akan melakukannya sendiri. Tubuh besar leluhur ras langit kuning itu bersinar. Kekuatan sejatinya yang bagaikan lautan luas melesat keluar dan berubah menjadi tangan raksasa di langit. Tangan itu mencengkeram Qiu-Qiu. Ini adalah serangan para leluhur. Meskipun sebagian besar energi dan kekuatan leluhur digunakan untuk menekan dan memurnikan samudra semesta, dan dia hanya dapat menggunakan sebagian kecil kekuatannya, dia tetap tak tertandingi. Bila tangan raksasa itu menekan, ia dapat meratakan segalanya dan tak seorang pun dapat menghentikannya. Tidak, masih ada seseorang yang dapat menghentikannya, dan itu adalah primogenitor langit hijau. Mata leluhur langit hijau itu dipenuhi dengan tekad. Dengan teriakan pelan, lempengan giok Zenluo besar itu terpisah dari tubuhnya dan melayang di atas kepalanya. Tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu seperti benang yang terbang ke piring giok Zenluo yang besar dan diserap olehnya. Cakram giok Zenluo agung juga melepaskan gelombang kekuatan dan menyatu dengan tubuh primogenitor langit biru. Ledakan. Telapak tangan leluhur King Tian mengirim 33 surga terbang ratusan miliar mil jauhnya. Bab 5765 Bentrokan Leluhur. Setelah leluhur King Tian mengirim 33 surga terbang dengan telapak tangannya, dia menunjuk dengan jarinya. Itu adalah salah satu dari 6 keterampilan langit cerah, jari transender kesengsaraan langit cerah. Sebuah kekuatan jari menerobos ruang dan mendarat di tangan raksasa yang dibentuk oleh leluhur ras langit kuning. Dengan suara keras, tangan raksasa itu tertusuk dan meledak. Kau gila mengabdi pada angkatan darat dengan tubuhmu sendiri. Yang menantimu adalah kehancuran tubuh dan jiwamu dan menjadi bagian dari cakram giok Zenluo yang agung. Leluhur pertama ras langit kuning berkata dengan kaget. Memangnya kenapa kalau aku mengabdi di angkatan darat? Memangnya kenapa kalau tubuh dan jiwanya hancur? Hidupku seharusnya berakhir di masa lalu. Sudah cukup aku masih hidup. Bunuh saja. Leluhur ras langit biru mengeluarkan raungan panjang dan menggunakan telapak tangan alam semesta langit biru, salah satu dari 6 keterampilan langit biru. 2 telapak tangan besar masing-masing membombardir kosmos besar langit biru dan kosmos besar langit kuning. Ledakan, ledakan. Kedua alam semesta terlempar oleh telapak tangan alam semesta langit biru. Bahkan sungai waktu dan ruang hampir menghilang. Namun, kedua leluhur itu ternyata kuat. Mereka menstabilkan diri dalam sekejap, dan sungai ruang waktu tidak lagi bergetar. Aku akan menindasmu bahkan jika kau melayaniku. Leluhur ras langit kuning meraung, dan alam semesta langit kuning yang luas pun menyala, membentuk cahaya bilah raksasa yang menebas ke arah leluhur langit biru. Ini adalah mantra surgawi. Lebih jauh lagi, itu bukan sekadar transformasi biasa dari ilusi menjadi nyata, itu sangatlah dahsyat dan mengerikan. Ini adalah pertama kalinya leluhur klan langit kuning menggunakan mantra surgawi sejak ia muncul. Ketika dia menyerang sebelumnya, dia hanya bisa menggunakan serangan energi paling banyak. Lagi pula, menggunakan teknik abadi membutuhkan banyak esensi, ki, dan roh, yang tidak baik untuk memurnikan lautan universal yin. Tetapi sekarang, dia telah menggunakan teknik surgawi, jadi dia jelas-jelas marah. Pada saat yang sama,
sang leluhur ras Empyrean juga menggunakan teknik surgawi untuk membentuk cahaya pedang cemerlang yang menusuk ke arah leluhur ras langit biru. Perisai abadi langit biru. Perisai. Teriak leluhur langit hijau, dan dua perisai seukuran kosmos besar muncul di kiri dan kanannya. Ini adalah keterampilan pertahanan utama dari 6 keterampilan langit hijau. Perisai yang terkondensasi itu abadi dan tidak bisa dihancurkan. Setelah mencabut perisai abadi langit biru, leluhur langit biru mengacungkan sebuah jari. Jari ini diarahkan ke medan perang. Sasarannya adalah ratusan hantu langit kuning. Langit kuning penuh dengan tipu daya, dan menyerang 3 kemurnian Tao dengan 9 bilah dunia bawah. 3 kemurnian Tao tidak sekuat Ye King, dan meskipun tekniknya mendalam, sebagian dari kekuatan 9 bilah dunia bawah telah diaktifkan oleh leluhur pertama ras langit kuning. Itu terlalu menakutkan, dan 3 kemurnian Tao merasa sangat sulit untuk menghadapinya. Selain itu, roh-roh heroik tingkat alam semesta di hulu sungai ruang waktu telah menyerang 3 kemurnian Taois dari depan dan belakang. Dia telah terluka berkali-kali, tetapi untungnya, dia lebih suka diserang oleh roh-roh heroik tingkat alam semesta daripada menghindari 9 bilah dunia bawah. Begitulah cara dia berhasil bertahan hidup sampai sekarang. Tetapi dia hampir mencapai batasnya. Seberapa mengerikankah jari leluhur langit hijau itu? 100 hantu langit kuning terkejut dan dengan cepat menggunakan 9 bilah pedang dunia bawah untuk menangkisnya. Namun, 9 bilah Netherworld Swanming tidak dapat menahan serangan jari Transcender Blue Sky Tribulation. Dengan suara berdenting, 9 bilah Netherworld Swanming terlempar. Jari Transcender Blue Sky Tribulation menyentuh tubuh Yellow Sky Bayi, dan Yellow Sky Bayi langsung meledak, tubuh dan jiwanya hancur. Perbedaan antara tingkat alam semesta biasa dan primogenitor langit biru terlalu besar. Ini terutama berlaku untuk primogenitor langit biru saat ini, yang dapat membunuhnya dalam sekejap. Ya, seni abadi 9 kematian. Pandangan leluhur langit hijau menyapu kekosongan yang kacau di kejauhan. Di sana, 100 sosok aneh langit kuning muncul kembali. Ye King, Lu Ming, dan yang lainnya juga sangat terkejut. Mereka tidak menduga bahwa sutra abadi 9 kematian begitu mendalam hingga mampu membangkitkan kembali makhluk tingkat alam semesta. Hanya ada satu penjelasan, yaitu bahwa langit kuning itu penuh dengan misteri, dan dia telah mengolah seni surgawi 9 kematian ke tingkat yang sangat mendalam. Barangkali hal yang sama terjadi pada tingkatan alam semesta lain dari ras langit. Kalau dipikir-pikir, dengan teknik abadi yang menantang surga seperti sutra abadi 9 kematian, siapa yang tidak akan menganggapnya sebagai sutra abadi yang paling penting untuk dikultivasikan. Dia tidak hanya dapat menyelamatkan hidupnya sendiri, tetapi dia juga akan memiliki 9 nyawa lainnya. Primogenitor langit cerah meraih 9 bilah Netherworld dalam upaya untuk merebutnya. Kau ingin mengambil bagian dari harta karun spiritual kekacauan yang telah kumurnikan. Ambil saja. Ayo, leluhur ras langit kuning meraung saat dia mengaktifkan kekuatan sejatinya. 9 bilah dunia bawah berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju kosmos besar langit kuning. Kembali, leluhur dari ras Empyrean juga mengeluarkan geraman pelan. Toples penghancur dunia 10 kesengsaraan terlepas dari kendali kesengsaraan kehampaan Empyrean dan terbang mendekati kosmos agung Empyrean. Nenek moyang pertama ras langit menuangkan sejumlah besar kekuatan sejati ke dalam 9 bilah dunia bawah dan 10 kendi kiamat kesengsaraan. Dua harta karun roh kekacauan itu tampaknya telah terbuka, dan kekuatan yang sangat mengerikan meledak. Kekosongan yang kacau berguncang, dan niat kekacauan yang tak berujung pun mengelak. Pedang 9 Netherworld Swanming dan guci penghancur dunia 10 kesengsaraan hanya dapat melepaskan kekuatan sejati mereka sebagai harta karun spiritual kekacauan di tangan leluhur ras langit. Dibandingkan dengan 100 misteri langit kuning dan langit biru tanpa kesengsaraan, mereka lebih dari 100 kali lebih kuat. Suara mendesing. Dua harta karun spiritual kekacauan, dengan kekuatan tertinggi, melesat menuju primogenitor langit biru. Primogenitor langit cerah telah menggunakan tubuhnya sendiri untuk bertugas sebagai angkatan darat, dan kekuatan tempurnya telah meningkat ke tingkat yang mengerikan. Kedua primogenitor dari ras langit tahu bahwa jika mereka tidak menggunakan cara mereka yang sebenarnya, mereka tidak akan dapat mengalahkan primogenitor langit cerah. Bahkan tingkat alam semesta dari ras langit akan terbunuh satu persatu. Meskipun dia mungkin tidak dapat menekan samudera alam semesta Yin yang jika dia menggunakan kekuatan aslinya, dia tidak peduli sekarang.
Menghadapi serangan gabungan para leluhur ras langit, leluhur langit biru merasakan tekanan besar dan harus fokus. Esensi, ki, dan jiwanya tidak hanya dituangkan ke dalam cakram giok Zenluo Agung, tetapi cakram giok tersebut juga mengirimkan umpan balik kekuatan ke dalam tubuh leluhur langit hijau, yang menyebabkan kekuatannya mencapai puncak. Ledakan. Telapak tangan alam semesta langit biru terus menyerang untuk menahan harta spiritual kekacauan. Dengan dua gemuruh yang mengguncang bumi, kekacauan ki yang tak berujung dihancurkan seolah-olah kekacauan telah meledak. 9 bilah Netherworld Xuanming dan 10 kesengsaraan kiamat bergetar sedikit, dan kekuatan mereka meletus lagi, terus melesat ke arah leluhur langit biru. Leluhur langit biru mengeluarkan raungan panjang, dan 6 keterampilan langit biru dilepaskan secara berurutan. Itu terlalu cepat. 3 kekuatan yang tak tertandingi itu telah bertukar ratusan gerakan dalam sekejap. Tubuh-tubuh kosmos besar cakrawala dan kosmos besar langit kuning yang semula mengecil dan stabil, kini membengkak lagi dan membesar dengan cepat. Hal ini menyebabkan kedua leluhur ras langit berubah ekspresinya. Mereka buru-buru menekannya, dan serangan mereka terhadap langit biru pun melambat. Membuka. Primogenitor langit hijau memanfaatkan kesempatan itu dan mengeluarkan raungan rendah. Di kekosongan alam semesta purba, di bawah Qiu-Qiu, diagram formasi yang rumit dan mendalam tiba-tiba muncul. Setelah diagram formasi itu muncul, diagram itu dengan cepat meluas dan melesatkan pilar cahaya, mencabik-cabik kekosongan kekacauan purba. Asyik, Qiu-Qiu diselimuti oleh pilar cahaya, dan tubuhnya menghilang tanpa jejak. Ini, kamu menggunakan pelat giok luo sejati yang agung untuk membuka formasi teleportasi. Leluhur ras langit kuning itu berteriak seperti wanita yang kesal karena telah diprovokasi. Dia sangat marah. Sekarang Qiu-Qiu telah diteleportasi, komponen senjata abadi pencipta tidak akan lengkap, dan akan sulit merebut cakram giok Zenluo Agung dari primogenitor langit cerah. Hanya dengan membunuh leluhur King Tian dialah yang bisa mengambilnya. Membunuh. Kedua leluhur ras langit tidak peduli dengan konsekuensi serangan balik dari lautan alam semesta Yin Yang. Mereka mengaktifkan harta roh primal chaos mereka dengan sekuat tenaga dan menyerang leluhur King Tian. Bab 5766 Kematian. Leluhur langit hijau bertindak sebagai pelopor, menyuntikkan esensi darah dan jiwa abadi miliknya ke dalam lempengan giok Zenluo yang agung untuk meminjam lebih banyak kekuatan untuk melawan leluhur ras langit. Dia membuka portal teleportasi dan memperluas jangkauannya. Sebelumnya, banyak makhluk hidup di dekat Qiu-Qiu juga diteleportasi oleh gerbang susunan teleportasi dengan Qiu-Qiu. Sejumlah besar roh heroik juga menyerbu ke arah portal teleportasi, tetapi mereka berubah menjadi debu oleh kekuatan yang mengerikan. Jelaslah bahwa gerbang susunan teleportasi dapat membedakan antara kawan dan lawan di bawah kendali leluhur langit cerah. Jika orang-orang mereka sendiri masuk, mereka akan diteleportasi, dan jika musuh mereka masuk, mereka akan diserang. Semuanya, masuki gerbang teleportasi dan mundur. Suara primogenitor langit cerah menyebar ke seluruh area. Piring giok Zenluo yang agung memang misterius. Piring itu benar-benar dapat membuka saluran teleportasi yang kacau di dalam kekacauan. Namun, bagaimana saluran kacau yang Anda buka selama pertempuran itu bisa stabil? Bahkan jika diteleportasi keluar, itu tidak dapat dipastikan dan akan diteleportasi ke suatu tempat di kehampaan yang kacau. Siapapun di bawah alam abadi sejati yang memasuki kehampaan yang kacau hanya akan mati. Nenek moyang pertama ras cakrawala mencibir. Seperti yang diduga, ekspresi makhluk-makhluk di berbagai kosmos besar berubah drastis saat mereka mendengar ini. Dalam kekacauan itu, ada banyak bahaya. Hanya makhluk hidup dari Dao abadi yang memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Mereka yang berada di bawah alam abadi sejati yang masuk kemungkinan besar akan mati. Bahkan jika mereka diteleportasi, mereka masih dalam bahaya. Makhluk-makhluk yang hendak menyerbu gerbang susunan teleportasi ragu-ragu. Jika kamu teleportasi, kamu masih punya kesempatan untuk hidup. Jika kamu tetap di sini, kamu hanya akan menjadi santapan bagi pihak lain. Apakah kamu masih perlu memilih? Seseorang berteriak dan menyerbu gerbang teleportasi tanpa peduli. Banyak orang terkejut dan bereaksi. Memang, jika dia tetap di sini, dia pasti akan dimangsa oleh para leluhur ras surga, jadi lebih baik dia bergegas ke gerbang teleportasi dan berjuang untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup. Ayo pergi. Kalian semua, gunakan gerbang dimensi. Lu Ming juga meraung.
Suaranya menembus kehampaan dan menyebar ke kosmos besar di alam liar. Pertarungan ini jauh melampaui ekspektasi Luming. Pertarungan ini juga lebih berbahaya dari yang dibayangkannya. Ada 90% kemungkinan kematian. Kehidupan itu akan menjadi gerbang dimensi. Jika dia tetap tinggal, dia pasti akan mati. Xian Yanxing, Qiu Yue, Ling Yuwei, Lu Yuntian, Li Ping, dan yang lainnya melirik ke arah Luming sebelum menyerbu menuju portal. Bukan karena mereka takut mati, tetapi akan lebih tidak menguntungkan bagi Luming untuk melarikan diri jika mereka tetap tinggal. Oleh karena itu, mereka tidak ragu sama sekali. Serangga abadi, roh yang tak terhitung jumlahnya, gunung dan laut, serta makhluk hidup lainnya di kosmos yang luas juga bergegas menuju portal teleportasi. Namun, roh-roh heroik menutupi langit dan bumi saat mereka menyerang dengan ganas. Area di sekitar gerbang teleportasi dikelilingi oleh roh-roh heroik dalam upaya untuk menghalangi jalan mundur semua orang. Yang paling fatal adalah roh-roh heroik di sungai waktu dan ruang. Dari 29 roh kepahlawanan tingkat semesta, 18 diantaranya mengunci Luming, Ye Qing, 3 kemurnian Taois, Sui Yuzu, dan Kaisar Abadi Bulan Kabut, sedangkan 11 sisanya merapal mantra abadi yang mengerikan pada kosmos agung mereka masing-masing. Meskipun Yang Zi telah menyatu dengan ruang makam dan memblokir bagian depan, dan kuali reinkarnasi yang dikendalikan oleh Kaisar Manusia telah memblokir serangan 7 orang, masih ada 4 orang yang menyerang berbagai kosmos besar. Ah! Kaisar Putri Duyung dari kosmos besar Laut Pegunungan mengeluarkan suara melengking yang membekukan darah saat terkena cahaya pedang. Tubuhnya meledak terus-menerus dan berubah menjadi genangan darah. Dia belum mati. Buih darah menggeliat cepat saat dia mencoba melarikan diri, tetapi gunung bersinar menekan dan membunuh Kaisar Putri Duyung itu. Reruntuhan Kaisar Serangga Abadi Kosmos Agung juga telah diserang oleh 2 orang ahli bela diri tingkat alam semesta dan terbunuh sepenuhnya. Setelah gelombang serangan pertama, gelombang serangan berikutnya segera muncul. Kali ini, 2 alam semesta setengah langkah Yin Manor telah terbunuh. Sebaliknya, Yang Zi telah menderita pukulan berat terus-menerus. Tubuhnya compang camping dan auranya lemah. Dia sudah seperti anak panah yang hampir habis. Dia hanya makhluk setengah tingkat alam semesta, jadi dia mampu memblokir serangan dari begitu banyak roh kepahlawanan tingkat alam semesta, semua itu berkat ruang di dalam makam, yang memiliki susunan abadi yang sangat kuat. Namun, dia akhirnya mencapai batasnya. Penguasa manusia, pinjamkan aku kuali reinkarnasi. Yang Zi menampakkan ekspresi penuh tekad dan meraung ke langit. Ia meraih salah satu kaki kuali reinkarnasi dan bergegas menuju sungai waktu dan ruang. Mereka harus menghentikan roh-roh heroik tingkat alam semesta itu. Mereka adalah bahaya besar. Mereka tidak hanya membahayakan ahli bela diri tingkat alam semesta seperti Luming dan Ye Qing, tetapi mereka juga dapat memburu alam semesta setengah langkah dari berbagai kosmos besar. Ketika alam semesta setengah langkah dari berbagai alam semesta terbunuh, roh-roh heroik dari alam semesta setengah langkah dapat mengurangi dimensi mereka dan menyerang raja-raja abadi dan makhluk abadi sejati dari berbagai alam semesta. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri ke gerbang teleportasi. Saluran teleportasi kekacauan yang dibuka oleh leluhur King Tian dengan tubuhnya sendiri akan sia-sia. Semuanya, siapa yang akan membantuku? Yang Zi berteriak. Aku akan membantumu. Aku akan melakukannya. Seketika, 5 atau 6 suara menjawab. 6 ahli yang telah kembali bersama Seng Si dan Bian bergegas menuju Yang Zi. Saat mereka bergegas keluar, tubuh dan esensi Qi mereka terbakar, berubah menjadi energi yang melonjak yang mengalir ke dalam kuali reinkarnasi Dao. Permukaan kuali reinkarnasi bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Itu membawa Yang Zi dan 6 kultivator kuat lainnya dari tanah yang tidak ternoda ke sungai waktu dan ruang. Meledak. Mati. 7 ahli itu berteriak bersamaan. Tubuh mereka terbakar abis dan berubah menjadi 6 aliran Qi esensi kehidupan, yang mengalir deras ke dalam kuali reinkarnasi. Kemudian, kuali reinkarnasi meledak dengan keras dan mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Energi penghancur yang tak terbatas menyebar ke segala arah dengan kuali reinkarnasi sebagai pusatnya. Sungai waktu dan ruang bergetar hebat, mengaduk gelombang besar yang melawan arus. Tubuh 29 roh heroik tingkat alam semesta di hulu sungai waktu dan ruang menjadi kabur, dan serangan mereka diblokir oleh gelombang besar.
Yang Zi dan 6 orang ahli lainnya dari alam semesta yang kacau menyalakan kuali reinkarnasi dengan mengorbankan nyawa mereka, dan akhirnya menunjukkan efeknya. Awalnya, dengan tingkat kultivasi mereka, bahkan jika mereka menyerbu ke sungai ruang waktu dan menghancurkan diri sendiri, mereka tidak akan mampu memberikan pengaruh banyak. Namun, kuali reinkarnasi berbeda. Kuali itu diciptakan oleh 3 ahli penciptaan untuk mempelajari reinkarnasi. Penghancuran dirinya sendiri sudah cukup untuk menimbulkan dampak besar pada sungai waktu dan ruang. 29 roh kepahlawanan tingkat alam semesta merasa sulit untuk menyerang, sangat mengurangi tekanan pada Lu Ming, Ye Qing, dan yang lainnya. Tekanan pada berbagai kosmos besar juga berkurang drastis. Mereka berkumpul menjadi aliran deras dan menyerbu ke arah gerbang susunan teleportasi. Lu Yuntian, Li Ping, Lu Shenhuang, dan Lu Qi berkumpul bersama. Ada banyak penjaga dari keluarga Lu di sekitar mereka. Mereka bagaikan pisau tajam saat mereka menyerbu ke arah susunan teleportasi. Prajurit melawan prajurit, jenderal melawan jenderal, dan raja melawan raja. Roh-roh kepahlawanan tingkat alam semesta setengah langkah sedang mengepung pusat-pusat kekuatan tingkat alam semesta setengah langkah dari berbagai kosmos besar. Roh-roh heroik Raja Abadi mengepung dan menyerang para ahli Raja Abadi. Dengan demikian, ada sebagian dari dewa yang telah sempurna dan sejumlah besar dewa semu yang menyerang Lu Yuntian, Li Ping, Lu Shenhuang, Lu Qi, dan kawanannya. Setelah bertahun-tahun berkembang, kekuatan klan Lu telah tumbuh berkali-kali lipat. Tidak ada kekurangan ahli alam abadi sejati di antara para penjaga yang mereka rekrut. Membunuh. Lebih dari 100 penjaga mengelilingi Lu Yuntian dan yang lainnya saat mereka menyerbu menuju gerbang susunan teleportasi. Namun, ada terlalu banyak roh heroik di sekitarnya. Mereka berdesakan dan terus-menerus menerkam mereka. Setiap saat, ada penjaga yang dicabik-cabik oleh serbuan roh jahat. Bab 5767 Iblis Gila. Ketika Lu Yuntian, Li Ping, dan yang lainnya masih jauh dari gerbang susunan teleportasi, jumlah penjaga yang tersisa kurang dari 50, dan semuanya terluka. Membunuh. Lu Shenhuang mengayunkan pedang abadinya dan membunuh musuh-musuhnya sambil bermandikan darah. Pedang Qi-nya menyapu medan perang, mengubah 3 roh heroik semi-abadi 9 kesengsaraan menjadi abu dan 1 transformasi abadi sejati menjadi 2. Lu Qi tidak lebih lemah. Dia menebaskan tombaknya dan meledakkan sejumlah besar roh heroik. Lu Shenhuang dan Lu Qi telah lama menjadi dewa dan sangat kuat. Adapun Lu Yuntian, Li Ping, dan istri Lu Shenhuang, Mo Wanxuan, mereka telah memakan buah kenaikan abadi dan memperoleh keabadian. Namun, kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang abadi sejati yang telah memperoleh keabadian dengan usaha mereka sendiri. Akan tetapi, selama bertahun-tahun, dengan akumulasi sumber daya yang sangat besar milik Lu Ming dan senjata serta baju zirah abadi yang mereka miliki hingga ke tulang, kekuatan tempur mereka jauh melampaui kekuatan seorang kuasa abadi 9 kesengsaraan dan mendekati kekuatan seorang abadi sejati. Mereka juga bertarung, menghalangi gelombang serangan dari roh-roh heroik saat mereka berjuang untuk bergerak menuju portal teleportasi. Meskipun para leluhur ras langit bertarung dengan leluhur langit cerah, mereka mengetahui situasi medan perang seperti punggung tangan mereka. Mereka langsung memahami hubungan antara Lu Ming, Lu Yuntian, Li Ping, Lu Shenhuang, dan yang lainnya. Semut-semut itu punya hubungan dekat dengan bocah nakal itu. Kalau begitu, mari kita bunuh semut-semut itu dan kacaukan pikiran bocah nakal itu. Leluhur pertama ras langit kuning memiliki sebuah pikiran, dan sejumlah besar jiwa menyerbu ke arah Lu Yuntian, Li Ping, dan yang lainnya. Di antara mereka terdapat roh-roh kepahlawanan dari kerajaan Raja Surgawi. Roh Raja Abadi sangat kuat. Hanya dengan satu serangan, ia membunuh lebih dari 20 penjaga dan langsung menuju Shenhuang Lu. Padang gurun yang suci, cepatlah mundur. Lu Yuntian meraung. Dengan lambaian tangannya, sebuah jimat terbang keluar. Jimat itu terbakar, dan sebuah boneka terbang keluar darinya. Ini adalah jimat boneka. Jimat ini disempurnakan oleh guru Tao Jimat Lu Ming di istana yang untuk digunakan Lu Yuntian dan yang lainnya untuk membela diri. Boneka yang dilepaskan memiliki kekuatan tempur seperti Raja Abadi. Mereka tidak pernah menggunakan jimat boneka sebelumnya karena mereka takut menarik roh Raja yang abadi. Namun sekarang setelah roh Raja yang abadi datang kepada mereka terlebih dahulu, mereka tidak punya pilihan selain menggunakannya. Ledakan.
Boneka Raja Abadi mengirim roh kepahlawanan Raja Abadi terbang dengan satu serangan. Setelah itu, Li Ping, Lu Shenhuang, Lu Qi dan Mu Wanxuan masing-masing mengeluarkan jimat boneka untuk memanggil boneka tingkat Raja Abadi. 5 boneka tingkat Raja Abadi memimpin kelompok dan menerobos pengepungan, memusnahkan sejumlah besar roh heroik abadi sejati dan setengah abadi. Mereka segera mendekati portal itu. Tiba-tiba, aura yang kuat mengunci mereka, dan mantra abadi yang mengerikan membombardir mereka. Mereka semua merupakan eksistensi tingkat Raja Abadi, dan jumlahnya lebih dari 10. Biarkan boneka menahan mereka, kita akan keluar dari pengepungan. Lu Yuntian berteriak. Kelima boneka itu mulai terbakar seperti obor dan melilit 10 roh heroik Raja Abadi. Mereka mengambil kesempatan untuk bergegas keluar dan dengan cepat menuju portal teleportasi. Mereka semakin dekat ke gerbang teleportasi, tetapi perlawanannya semakin kuat. Ada terlalu banyak roh kepahlawanan di sekitar gerbang susunan teleportasi, dan tujuan mereka adalah untuk mencegah makhluk hidup dari berbagai kosmos besar memasuki gerbang susunan teleportasi. Jumlah pengawal klan Lu di sekitar mereka berkurang. Dalam sekejap mata, hanya tersisa kurang dari 10 orang. Wah, Lu Qi terkena cakaran binatang buas. Ia terpental dan memuntahkan seteguk darah. Kemudian, roh abadi sejati menusuk Lu Qi dengan tombak panjang. Jiwa heroik abadi sejati ini sangat menakutkan. Dia telah mencapai alam 3 abadi sejati. Qi, Lu Yuntian, Lu Shenhuang dan yang lainnya semuanya terkejut. Mu Wanxuan, yang paling dekat dengan Lu Qi, menerkam tanpa ragu-ragu dan menghalangi jalannya. Dengan suara, "Pu," tombak itu menembus tubuh Mu Wanxuan. Mu Wanxuan tidak peduli dengan luka-lukanya sendiri saat dia meraih Lu Qi dan melemparkannya ke arah Lu Shenhuang. "Ayo pergi, bawa Qi, dan pergi." Dengan itu, Mu Wanxuan maju bukannya mundur. Memegang roh abadi sejati, dia bergegas menuju kelompok besar roh di depannya, dan aura kuat meledak dari tubuhnya. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri dan membakar segalanya. "Ibu, jangan!" teriak Lu Qi. Mata Lu Shenhuang hampir keluar dari rongganya. Dia ingin membantu tetapi sudah terlambat. Padang gurun yang suci, kita akan tetap menjadi suami istri di kehidupan selanjutnya. Itulah kata-kata terakhir yang ditinggalkan oleh Mu Wanxuan. Kemudian, tubuhnya meledak dan berubah menjadi energi penghancur yang bergulung-gulung, menyelimuti roh dari 3 makhluk abadi sejati yang berubah dan roh-roh lainnya di depannya. Penghancuran diri seorang abadi sejati sangatlah kuat. Bahkan jika Mu Wanxuan telah menjadi abadi dengan memakan buah ascension abadi, kekuatan penghancuran dirinya sama sekali tidak lemah. Dalam sekejap, sejumlah besar roh kepahlawanan dimusnahkan dan sebagian besar ruang dibersihkan. Ah! Lu Shenhuang melolong seperti serigala tunggal. Matanya merah dan tubuhnya dipenuhi aura brutal. Dia memegang pedangnya dan menyerang ke depan, tidak peduli dengan keselamatannya sendiri saat dia bertarung dengan roh-roh heroik. "Cier, cepat pergi dan selamatkan mereka. Alam liar yang suci akan mati seperti ini." Li Ping mengirim transmisi suara ke Lu Qi. Lu Qi juga sangat sedih. Dia ingin mati bersama roh itu, tetapi dia tahu bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat. Lu Shenhuang sudah gila. Jika dia tidak bisa mengendalikan diri, tidak ada satupun dari mereka yang bisa pergi. Lu Yuntian, Li Ping, dan Lu Qi membawa pengawal yang tersisa dan bergegas ke sisi Lu Shenhuang untuk membantunya menangkis roh-roh heroik. Wah! Jejak telapak tangan yang besar datang dan membuat banyak roh terbang. Xian Yanxing telah tiba. Daerah terpencil yang suci, bawa Cier pergi. Apakah kau ingin Cier mati di sini bersamamu? Xian Yanxing berteriak, suaranya bagaikan guntur, meledak di benak Lu Shenhuang. Lu Shenhuang segera sadar dan berkata, "Ibu, ayo kita pergi bersama." Dia dengan berani mengambil alih pimpinan dan menyerang ke depan. Namun, Xian Yanxing tidak pergi. Dia tetap tinggal untuk menghalangi para arwah yang mengejar Lu Shenhuang dan yang lainnya. 2 bilah cahaya datang dan membunuh roh yang menerkam Xian Yanxing. Itu adalah Qiu Yue. "Qiu Yue, kamu sedang. Pergilah ke alam liar dan yang lainnya," kata Xian Yanxing. Namun, Qiu Yue menggelengkan kepalanya tanpa suara. Tatapan matanya penuh tekad dan dia tidak mundur sama sekali. Bersama dengan Xian Yanxing, mereka menghalangi roh-roh yang mengejar. Ketika penjaga terakhir tumbang, Lu Yuntian, Li Ping, Lu Shenhuang, dan Lu Qi akhirnya mendekati susunan teleportasi.
Akan tetapi, pada saat ini semakin banyak roh-roh kepahlawanan yang menyerbu ke arah mereka dari segala arah, bahkan meninggalkan yang lain. Tampaknya mereka bertekad untuk membuat Lu Shen Huang dan yang lainnya tetap tinggal. Ini jelas merupakan perbuatan para leluhur ras langit. Sudah terlambat. Portal teleportasi sangat dekat, tetapi telah diblokir oleh roh-roh heroik. Mati. Lu Shen Huang melolong saat aura kuat terpancar dari tubuhnya. Dia ingin menghancurkan dirinya sendiri juga, membawa serta semua roh heroik yang menghalangi jalannya untuk menciptakan jalan bertahan hidup bagi Lu Yuntian, Li Ping, dan Lu Qi. Namun, pada saat ini, dia merasakan sakit yang tajam di punggungnya. Dua kekuatan menyerbu tubuhnya dan menyegel kekuatannya. Itu Lu Yuntian dan Li Ping. Awalnya, Lu Yuntian dan Li Ping tidak mungkin menyegel Lu Shen Huang dengan kekuatan mereka. Bagaimanapun, Lu Shen Huang adalah seorang yang benar-benar abadi. Namun, saat ini, Lu Shen Huang sangat lemah. Selain itu, dia sama sekali tidak waspada terhadap Lu Yuntian dan Li Ping. Dia tidak menyangka kedua tetua itu akan menyerangnya. Oleh karena itu, ketika kedua tetua itu menyerang, aura kekerasan Lu Shen Huang menghilang tanpa jejak. Lu Yuntian mendorong Dewa Lu ke arah Lu Qi dan berkata, "Qi, bawa ayahmu dan pergi. Kamu harus bertahan hidup." Setelah itu, Lu Yuntian dan Li Ping saling berpandangan dan maju bersama. Tubuh mereka dipenuhi cahaya warna-warni yang indah. Bab 5768 Kematian. Kakek, nenek, jangan. Lu Qi menangis terseduh-seduh. Air matanya seperti air mancur. Lu Ming tentu saja memperhatikan situasi Lu Yuntian, Lu Shen Huang, dan yang lainnya. Ketika melihat situasi itu, Lu Ming merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan meledak. Hatinya terasa sakit. Enyah. Lu Ming melolong dan ingin menyerbu ke alam semesta yang sunyi, tetapi gu bersayap surga kuning menghalanginya. Lu Ming, apakah menyakitkan melihat orang yang kau cintai meninggal di depanmu? Hahaha. Serigala bersayap surga kuning tertawa dingin, menyerang kondisi mental Lu Ming. Bila keadaan batin seseorang kacau, pikirannya pun akan kacau, dan akan lebih mudah mengatasinya. Kamu mencari kematian. Lu Ming menyerbu ke arah si monyet howler bersayap surga kuning, mengabaikan sepenuhnya jurus pamungkas yang digunakan si monyet howler bersayap surga kuning untuk menyerangnya. Aduh! Tubuh boneka pertempuran itu tertusuk oleh senjata abadi dari burung howler bersayap langit kuning, dan sejumlah besar daging dan darahnya musnah. Namun, Lu Ming tidak peduli dan terus menabrak burung howler bersayap langit kuning itu. Howler bersayap langit kuning itu terkejut. Ia tidak menyangka Lu Ming akan menjadi begitu gila. Ia ingin menghindar tetapi sudah terlambat. Ia terkena serangan langsung. Tubuhnya terdorong mundur ratusan juta mil. Puluhan tulangnya patah dan tubuhnya hampir meledak. Tidak, ayah, ibu, jangan. Lu Ming meraung, suaranya mencapai telinga Lu Yuntian dan Li Ping. Pada saat ini, cahaya di tubuh kedua tetua itu sudah menyala luar biasa terang. Ming, teruslah hidup. Lu Yuntian dan Li Ping menatap ke arah Lu Ming. Mata mereka dipenuhi dengan keengganan, kebanggaan, dan dorongan, berbagai macam emosi. Ledakan. Keduanya berubah menjadi dua bola cahaya yang menyala-nyala dan menghancurkan banyak jiwa. Mereka membuka jalan bagi Lu Shen Huang dan Lu Qi untuk hidup. Lu Qi menangis terseduh-seduh. Lu Ming merasa seperti tersambar petir. Dia tercengang. Wah, howler bersayap langit kuning tidak akan melewatkan kesempatan ini. Ia menyerang boneka itu dengan satu gerakan, dan kekuatan mengerikan itu melewati boneka itu dan menyerang tubuh utama Lu Ming. Untungnya, insting Lu Ming terhadap bahaya sangat tajam. Tubuhnya bergerak tanpa sadar dan dia menghindari pukulan fatal itu. Lu Ming, keluargamu belum terbebas dari bahaya. Apakah kau akan menyerah? Teriakan keras Ye King membangunkan Lu Ming. Menahan kesedihannya, dia menggunakan kitab suci kekosongan dan mundur dengan cepat. Dia ingin mengitari gu bersayap langit kuning dan bergegas ke alam semesta yang sunyi. Namun, tubuh boneka pertempuran itu telah terluka parah oleh serangan sebelumnya, dan kecepatannya tidak mencapai puncaknya. Ia juga ditangkap oleh gu bersayap langit kuning. Di dekat pintu susunan teleportasi, Lu Qi menahan kesedihannya dan membawa Lu Shen Huang ke depan. Namun, ada lebih banyak jiwa yang menyerang mereka. Beberapa jimat terbang dan meledak dengan cahaya yang menyilaukan, menenggelamkan sejumlah besar roh heroik.
Dandan akhirnya bergegas mendekat. Energi abadinya menyapu Lu Qi dan Lu Shenhuang dan melesat melewati mereka. Akhirnya, mereka bergegas masuk ke pintu susunan teleportasi dan menghilang. Melihat Lu Shenhuang dan Lu Qi memasuki portal, Xian Yanxing menghela napas lega. Namun, dia dan Qiu Yue dalam bahaya. Mereka dikelilingi oleh roh-roh heroik, yang menyerang mereka bagaikan air pasang. Mereka memiliki sarana penyelamatan hidup yang diberikan Lu Ming, tetapi mereka sudah menggunakannya. Sekarang, mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melawan, tetapi ada terlalu banyak jiwa heroik, dan tidak ada kekurangan kekuatan. Segera, mereka dipenuhi luka-luka. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Bubbles telah tiba bersama para dewa untuk melawan roh-roh heroik bersama-sama, tetapi itu masih hanya setetes air dalam lautan. Mereka ingin bergegas menuju portal teleportasi, tetapi mereka tidak dapat menembus rintangan dari roh-roh kepahlawanan. Lindungi Qiu Yue dan pergi, kata Xian Yanxing. Tidak, kami akan pergi bersama. Qiu Yue menggelengkan kepalanya. Ayo kita pergi bersama. Tak seorang pun dari kita bisa melarikan diri. Jadi kamu harus hidup. Xian Yanxing berkata dengan tegas. Namun, Qiu Yue masih menggelengkan kepalanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, sebuah celah muncul dalam semangat kepahlawanan di sekitar mereka, dan beberapa sosok kekar menerobos masuk. Mereka adalah Xie Luan, Xia Jiuyang, dan Yan Kuangtu. Kami akan menghalangi roh-roh heroik ini. Kalian pergi saja. Kata Xie Luan. Senior, ayo kita pergi bersama. Qiu Yue masih menggelengkan kepalanya. Pergilah saja saat aku menyuruhmu. Kenapa kamu bertele-tele begini? Xie Luan berteriak. Tubuhnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan kecakapan bertarungnya jauh melampaui dirinya yang biasa. Dia mengacungkan senjata abadi dan mengirim sejumlah besar roh heroik terbang. Xia Jiuyang, Yan Kuangtu, dan Xie Luan semuanya diselimuti cahaya terang. Aura mereka sangat menakutkan. Mereka bergabung dengan Xie Luan dan menghalau banjir roh heroik. Mata Xian Yanxing dipenuhi kesedihan. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Xie Luan, Xia Jiuyang, dan Yan Kuangtu sudah bersiap untuk mati dan mengorbankan nyawa mereka dengan sekuat tenaga. Membakar nyawa berarti membakar segalanya untuk memperoleh kekuatan besar. Namun, hasilnya hanya satu, yakni berubah menjadi abu. Ayo pergi. Xian Yanxing adalah orang yang tegas. Dia menarik Qiu Yue dan bergegas menuju pintu susunan teleportasi. Bubbles dan Myriad God ingin tetap tinggal untuk membantu Xie Luan dan yang lainnya, namun mereka dimarahi oleh Xie Luan agar pergi bersama mereka. Gelembung dan segudang dewa tidak punya pilihan selain mengikuti Xian Yanxing dan Qiu Yue, melindungi Qiu Yue saat mereka bergegas menuju pintu susunan teleportasi. Ayo, kita bertarung dengan baik hari ini, hahaha. Yan Kuangtu tertawa. Bunuh sepuasnya. Xie Luan dan Xia Jiuyang juga tertawa saat mereka mengorbankan nyawa mereka untuk menghalangi serangan roh-roh kepahlawanan demi Xian Yanxing dan yang lainnya. Tubuh dan jiwa mereka secara bertahap berubah menjadi cahaya dan menghilang. Namun, mata mereka penuh tekad dan semangat yang tinggi. Ketika mereka melihat Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya mendekati portal, mereka merasa lega. Pada akhirnya, mereka semua melirik ke arah Lu Ming. Terima kasih. Meskipun mereka bertiga tidak berbicara, Lu Ming dapat mengetahuinya dari mata mereka. Mereka berterima kasih kepada Lu Ming. Tanpa Lu Ming, mereka mungkin akan tinggal di Ciliokosem kecil itu selama sisa hidup mereka, bermeditasi dan tidak pernah mengetahui keberadaan alam semesta purba dan lautan alam semesta. Lu Ming membawa mereka untuk mengalami pemandangan yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tanpa Lu Ming, basis kultivasi mereka akan terbatas pada alam tirk surgawi, belum lagi melangkah ke alam abadi, alam semi-abadi, lalu alam dao dan alam abadi. Terkadang, hasil tidaklah penting, tetapi prosesnya yang penting. Karena itu mereka berterima kasih kepada Lu Ming. Air mata Lu Ming jatuh seperti hujan, dan hatinya terasa seperti sedang dipotong oleh pisau. Ledakan, ledakan, ledakan. Xie Luan, Xia Jiuyang, dan Yan Kuangtu mengeluarkan kecerdasan terakhir mereka dan berubah menjadi energi penghancur, merenggut sejumlah besar jiwa kepahlawanan. Berkat pengorbanan Xie Luan, Xia Jiuyang, dan Yan Kuangtu, Xian Yanxing, Qiu Yue, Bubbles, dan Myriad God akhirnya tiba di gerbang susunan teleportasi. Namun,
masih ada roh-roh heroik yang menyerbu ke arah mereka dari segala arah. Bubbles, bawa Qiu Yue ke gerbang susunan teleportasi terlebih dahulu. Aku akan menahan mereka. Xian Yanxing mengirimkan suaranya ke gelembung. Dalam kekosongan yang kacau, kendali gelembung atas waktu dan ruang secara alami tak tertandingi oleh alam semesta purba, apalagi Ciliocosm yang kecil. Namun, hal itu juga sangat cepat dan tidak terduga. Peluang untuk membawa satu orang pergi jauh lebih tinggi daripada yang lain. Hati-hati, aku akan mengantar Qiu Yue pergi terlebih dahulu, lalu kembali menjemput kalian. Ya, jawab Bubble. Kekuatan ruang waktu beredar dan menyelimuti Qiu Yue, membawanya ke pintu susunan teleportasi. Qiu Yue tahu bahwa Xian Yanxing sudah memutuskan. Hanya dengan pergi secepatnya, Xian Yanxing akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, begitu Bubbles dan Qiu Yue pergi, Xian Yanxing dan Myriad God ditenggelamkan oleh sejumlah besar roh heroik. Bab 5769, Menghunus Pedang ke Langit. Setelah gelembung mengirim Qiu Yue ke gerbang susunan teleportasi, dia berbalik untuk menjemput Xian Yanxing dan segudang dewa, hanya untuk menemukan bahwa mereka telah ditenggelamkan oleh sejumlah besar roh kepahlawanan. Tidak bagus. Hati Pao Pao terbakar oleh rasa cemas saat dia bergegas menuju tempat Xian Yanxing dan Myriad God berada, berharap dia dapat tiba tepat waktu. Nona Yanxing, pergilah dulu. Aku akan menghalangi mereka. Dewa Segudang berteriak. Tidak, Anda tidak bisa menghentikan mereka sendirian. Mari kita bekerja sama dan segera keluar. Gelembung akan segera muncul. Bagaimana mungkin Xian Yanxing tidak melihat bahwa Dewa yang Maha Kuasa mempertaruhkan nyawanya dan mengorbankan dirinya untuk membuka jalan bagi dirinya. Setelah mengatakan itu, Xian Yanxing melemparkan dua senjata abadi. Dengan dua ledakan keras, senjata abadi itu hancur sendiri, menciptakan celah bagi mereka. Ribuan dewa juga menghancurkan sendiri senjata abadi mereka secara berurutan, sehingga menimbulkan badai yang dahsyat. Kemudian, mereka mengambil kesempatan untuk maju dan mendekati gelembung itu. Tiba-tiba, sesosok sosok mendekati Myriad God seperti hantu. Dengan kilatan bayangan pedang, salah satu lengan Myriad God terlempar. Ini adalah roh heroik setingkat makhluk abadi sejati bentuk keempat. Kecepatannya secepat hantu, dan dia datang dan pergi bagai kilat, sehingga mustahil untuk berjaga-jaga terhadapnya. Setelah memotong lengan para dewa, roh itu berlari ke arah Xian Yanxing dan mengayunkan pedangnya ke kepala Xian Yanxing. Tidak bagus. Dewa Segudang menjadi pucat karena ketakutan. Sudah terlambat baginya untuk menyelamatkan mereka. Reaksi Xian Yanxing tepat waktu. Dia cepat mundur dan menghindari pedang itu, tetapi dia masih terkena cahaya pedang yang tajam dan luka mengerikan muncul di tubuhnya. Seperti hantu, dia terus menyerang Xian Yanxing. Kali ini, Xian Yanxing kesulitan menghindar. Pada saat kritis itu, sesosok tubuh melesat keluar dari samping dan menabrak roh hantu tersebut, membuat keduanya terpental. Itu dia. Hati Xian Yanxing bergetar. Sosok yang keluar dari samping adalah seorang wanita muda. Dia sangat cantik, seperti peri dalam lukisan. Penampilannya 50-60% mirip dengan Xian Yanxing. Wanita itu adalah Ye Xin, istri Tang Feng, dan juga ibu dari Tang Qing dan Tang Jun di kehidupan Xian Yanxing sebelumnya. Dahulu kala, karena Ye Xin menderita luka parah dalam pertempuran dengan suku demi-human, dia disegel oleh Tang Feng dan belum terbangun. Baru setelah Tang Feng melangkah ke tahap Raja Abadi 9 transformasi, luka-luka Ye Xin sembuh sepenuhnya. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, Ye Xin telah lama menjadi abadi. Lengan Ye Xin melingkari roh hantu itu saat tubuhnya memancarkan cahaya terang. Sebuah suara terdengar di telinga Xian Yanxing, "King kecil, ayo pergi. Kita harus bertahan hidup." "Tidak, Ibu, jangan," seru Xian Yanxing. Mata Ye Xin berbinar dan dia menunjukkan senyum puas. Pada saat berikutnya, dia benar-benar menghancurkan dirinya sendiri dan menenggelamkan roh heroik hantu dan roh heroik di sekitarnya. Bagai tersambar petir, air mata Xian Yanxing jatuh bak hujan. "Cepatlah pergi. Jangan biarkan dia mati sia-sia." Pantheon meraung saat dia menarik Xian Yanxing dengan kekuatan surgawinya dan menyerang ke depan. Akhirnya, mereka bertemu dengan Pao Pao. Dalam beberapa kilatan, mereka bertiga akhirnya memasuki pintu susunan teleportasi dan meninggalkan tempat ini. Lingkungan di sekitar gerbang susunan teleportasi di berbagai kosmos berada dalam kekacauan.
Roh-roh heroik yang tak terhitung jumlahnya mengepung dan membunuh orang-orang sekarat setiap saat. Lu Ming melihat pedang kaisar menyerang roh-roh heroik yang tak terhitung jumlahnya. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, sejumlah besar roh heroik akan berubah menjadi hujan ringan dan menghilang. Sejak awal pertempuran, lebih dari 10 roh heroik Raja Abadi telah tewas di bawah pedangnya. Namun, dia juga berada di ambang kehancuran. Tubuhnya tampak transparan. Jika dia tidak memiliki dukungan prinsip pedang yang kuat, dia pasti sudah lama mati. Jalur kultivasi pedang Kaisar I sangat mirip dengan milik Tang Feng. Pedang itu juga merupakan prinsip pedang murni, tetapi prestasinya tidak setinggi milik Tang Feng. Aduh! Kilatan cahaya pedang memotong tubuh di Jianyi menjadi dua. Pedang Kaisar Yi disusun kembali dengan susah payah dan memperlihatkan senyum sedih. Ia tahu bahwa ia akhirnya akan mencapai ajalnya hari ini. Senyum sedih itu hanya muncul sesaat. Seketika, tatapannya setajam pedang saat ia melihat ke arah Lu Ming. Aku, pedang Kaisar, tidak pernah tunduk kepada siapapun. Lu Ming, kau bisa melawan surga. Meskipun aku hanya seorang raja surgawi, aku juga ingin menghunus pedangku dan menghadapi surga. Pedang Kaisar melolong ketika tubuhnya, jiwanya yang abadi, makna yang mendalam, dan segala sesuatu lainnya berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke pedang abadi di tangannya. Asyik, pedang abadi itu menembus udara dan menusukkan pedang terkuat Kaisar Jianyi. Serangan pedang ini mengorbankan nyawanya. Sasarannya adalah Changtian Xuanzeng, yang paling dekat dengan kosmos agung purba. Langit yang ia maksud adalah tingkatan alam semesta dari ras langit. Di mata makhluk yang tak terhitung jumlahnya di lautan semesta, tingkatan semesta ras langit memang dapat disebut langit. Seekor semut biasa berani menyerangku. Kau terlalu percaya diri. Changtian Xuanzeng mendengus dingin. Saat bertarung melawan kaisar manusia, dia mengeluarkan seberkas cahaya pedang berbintang, yang bertabrakan dengan cahaya pedang yang diubah oleh pedang Kaisar Yi. Seperti nyala lilin yang bertemu dengan lautan, cahaya pedang yang diubah oleh pedang Kaisar Yi padam dalam sekejap. Pedang Kaisar I, mati. Di sisi lain portal, Mulan dan Ling Yuwei dalam bahaya. Pada akhirnya, Mulan mengorbankan dirinya untuk mendorong Ling Yuwei ke portal. Lu Ming merasa hatinya seperti teriris pisau. Bahkan jiwanya pun terasa sakit. Dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri keluarga terdekatnya, teman-temannya, dan para wanita jatuh satu demi satu di hadapannya. Ini adalah siksaan yang sangat berat. Dia berharap bisa menggantikan mereka. Dia berharap dialah yang jatuh. Namun dia tidak berdaya, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat melepaskan diri dari gu bersayap surga berwarna kuning. Namun, ada beberapa perubahan di medan pertempuran tingkat alam semesta lainnya. Setelah kehilangan kendi 10 kesengsaraan kehancuran dan tanpa bantuan roh kepahlawanan tingkat alam semesta, dia sama sekali bukan tandingan Ye King dan terpaksa mundur. Puci, cakar naga menerobos pertahanan surga yang tak terhentikan dan merobek 3 tulang rusuknya, bersama dengan sepotong besar daging. Surga yang tak terhentikan mencoba mundur, tetapi ia dihalangi oleh tubuh garis keturunan suku penyihir Ye King. Ye King meninju tubuh surga yang tak terhentikan dan meledakkannya menjadi gumpalan busa darah. Namun, ahli bela diri tingkat alam semesta tidak semudah itu dibunuh. Busa darah itu menggeliat dan cepat pulih. Ledakan, ledakan, tubuh garis keturunan suku penyihir Ye King meninju keluar, menghancurkan menuju kesengsaraan surgawi yang tidak berbahaya. Tubuh asli Ye King, yang merupakan naga, tidak terus menyerang. Sebaliknya, ia bergegas menuju 10.000 roh kosmos besar. Itu karena Kaisar Langit sudah terjerumus ke dalam situasi yang putus asa. Setelah leluhur langit biru membuka gerbang susunan teleportasi, sebagian makhluk hidup berhasil memasuki gerbang susunan teleportasi, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berada di atas alam Raja Abadi. Itu karena Raja-Raja Abadi dan alam semesta setengah langkah sedang dikepung lebih parah. Hal ini terutama berlaku untuk alam semesta setengah langkah, di mana mereka dikepung oleh ribuan roh heroik tingkat alam semesta setengah langkah. Rata-rata, ada puluhan roh heroik tingkat alam semesta setengah langkah di setiap alam semesta setengah langkah. Kaisar Giok telah lama berubah menjadi rumput giok yang besar, tetapi pada saat ini, rumput dan daunnya telah layu. Hanya beberapa daun yang tersisa untuk mengayunkan cahaya pedang, tetapi mereka juga menunjukkan tanda-tanda layu.
Ada lebih dari 80 roh kepahlawanan tingkat alam semesta setengah langkah yang mengelilingi dan menyerang Kaisar Yao. Mengaum, mati, Ye King berteriak dan mengeluarkan raungan naga. Lebih dari 30 roh heroik setengah langkah tingkat alam semesta berubah menjadi ketiadaan. Kemudian, cakar naga itu menghentak ke bawah. Kemanapun ia lewat, semua roh heroik hancur. Cakar naga mencengkeram Kaisar Giok. Dengan lambaian tangannya, Kaisar Giok melesat di udara dan terbang menuju gerbang susunan teleportasi. Ketika mereka mendekati gerbang susunan teleportasi, Kaisar Giok berubah menjadi wujud manusia. Ye King, aku akan menunggumu. Begitu dia selesai berbicara, sosok Kaisar Giok menghilang ke dalam gerbang susunan teleportasi. Bab 5770, Penghancuran Alam Liar. Setelah Ye King menyelamatkan Kaisar Giok, tubuh naganya berputar dan melesat ke alam semesta yang sunyi. Kekuatan sejatinya bagaikan pita, membawa serta banyak makhluk hidup kemanapun ia lewat. Dia kemudian mengirim mereka semua ke gerbang teleportasi. Lu Ming melihat Yan Heng, pedang surgawi pertama, Tang Jun dan Tang Xiao, iblis tulang. Tepat saat Ye King hendak menyelamatkan gelombang kedua orang, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia melihat ke arah sungai waktu dan ruang. Sungai ruang waktu telah stabil. Aura mengerikan memenuhi hulu sungai. 29 sosok mengerikan muncul kembali dan menggunakan 29 teknik abadi. Beberapa di antara mereka menyerang Lu Ming, Sue Yuzu, tiga kemurnian Taois, Kaisar Abadi Bulan Kabut, alam berdaulat manusia dan Ye King, sedangkan sisanya menyerang kosmos besar lainnya, terutama alam semesta purba. Ye King berusaha sekuat tenaga untuk memblokir, tetapi bagaimana dia bisa memblokir begitu banyak serangan? Raja Semut dan alam nol ganda yang kacau hancur dalam kehampaan. Sebuah serangan mendarat di kosmos besar Wanling dan menghancurkannya. Benua Wanling pun hancur berkeping-keping. Jantung alam semesta Wanling Grid Kosmos juga hancur berantakan. Dalam sekejap, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu. Inilah akhir dunia yang sesungguhnya. Segera setelah itu, gelombang serangan kedua datang dari hulu. Kehampaan bergetar, dan kekuatan Upanishad menjadi kacau. Kekacauan pun musnah, dan tak ada yang dapat menghentikannya. Ye King mengeluarkan raungan panjang dan menginjak kekosongan dengan cakar naganya. 9 cakar naganya menembus kekosongan, tetapi dia hanya bisa memblokir 9 serangan dan melindungi alam semesta yang sunyi. Sedangkan di alam semesta lain, dia punya hati tapi tidak punya kekuatan. Wah, lautan gunung dan kosmos yang agung meledak dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi abu. Bersamaan dengan lautan gunung dan kosmos yang agung, 9 kosmos agung yang lebih kecil juga meledak. Misalnya, kosmos besar iblis purba, yang menduduki peringkat ke-12 di alam yang juga telah meledak. Lu Ming telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Zisuan dan banyak iblis jahat lainnya telah dimusnahkan baik dalam bentuk maupun jiwa di bawah energi penghancur alam semesta. Para prajurit tingkat alam semesta setengah langkah tumbang satu demi satu. Medan perang tingkat semesta juga telah mengalami perubahan besar. Tubuh garis keturunan manusia Ye King lebih lemah dari Mei Ye, dan dia harus membakar semua kekuatan Upanishad dan kekuatan garis keturunannya untuk membuatnya tetap sibuk. Pada saat ini, niat kekuatan garis keturunan hampir padam. Selain itu, ada serangan mengerikan di hulu sungai ruang waktu yang menyerang tubuh garis keturunan manusia, membuatnya semakin sulit untuk dilawan. Wah, hancur. Mei Ye dari langit kuning memegang lampu malam abadi dan menembakkan seberkas cahaya hitam, mencabik-cabik tubuh garis keturunan manusia Ye King. Ye King, giliranmu untuk menunjukkan tubuh aslimu. Huang Tianmei Ye melangkah di udara dan langsung melintasi kehampaan yang tak berujung, muncul di atas Ye King. Lampu malam abadi bagaikan alam semesta yang besar, menekan Ye King. Pada saat yang sama, kekosongan tak berujung berubah menjadi gelap gulita, menyelimuti Ye King di dalamnya. Lagi pula, berada di dalam kegelapan sangat menghambat penglihatan seseorang, dan itu juga dapat melumpuhkan kelima indera, sehingga sangat mengurangi kecepatan reaksi seseorang. Menghadapi seorang yang berpengalaman di tingkat alam semesta, Ye King tidak punya pilihan selain fokus dan menghadapinya. Raungan naga mengguncang kekacauan purba dan merobek kegelapan. Cakar naganya menyerang dan bertabrakan 9 kali dengan lampu malam abadi, membuatnya terbang. Namun, saat berikutnya, ekspresi Ye King berubah drastis.
Ini karena 29 roh kepahlawanan tingkat alam semesta yang berada di hulu sungai ruang waktu telah melepaskan gelombang serangan baru. Kali ini, serangan dari 29 roh heroik tingkat alam semesta tidak terbagi. Sebaliknya, mereka berkumpul dan menargetkan alam semesta yang sunyi. Lebih tepatnya, itu adalah gerbang teleportasi. Ye King ingin menghalanginya, tetapi sudah terlambat. Sedangkan yang lainnya, mereka bahkan lebih jauh, jadi semakin mustahil bagi mereka untuk menghalanginya. Serangan gabungan dari 29 tingkatan alam semesta itu terlalu mengerikan. Seakan-akan bisa menghancurkan segalanya. Ledakan. 29 serangan mendarat di gerbang susunan teleportasi, menyebabkannya berguncang hebat. Beberapa makhluk dari alam semesta purba berteriak saat mereka menyerbu gerbang susunan teleportasi sebelum berubah menjadi abu. Gerbang susunan teleportasi awalnya berada di alam semesta purba. Serangan mengerikan seperti itu tidak hanya menyebabkan gerbang susunan teleportasi berguncang, tetapi bahkan alam semesta purba pun penuh dengan lubang. Benua purba itu hancur dengan cepat. Asyik. Saat berikutnya, gelombang serangan kedua tiba di hulu sungai ruang waktu. Sebagian besar dari mereka memasuki gerbang susunan teleportasi, tetapi beberapa dari mereka menghantam tanah primitif. Kali ini, tanah primitif itu benar-benar meledak, dan jantung alam semesta juga hancur. Banyak ras dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu. Ras manusia, ras iblis, ras semi-abadi, ras roh, ras iblis, ras Buddha, suku Santo pertempuran, ras jiwa, ras darah, dia berubah menjadi abu. Ada pula ciliokosem kecil yang tak terhitung jumlahnya yang melekat pada alam semesta purba yang meledak seperti gelembung. Para leluhur ras langit biru dan langit kuning memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan guci penghancur dunia 10 kesengsaraan dan 9 bilah dunia bawah untuk menyerang leluhur ras langit biru. Aduh, leluhur langit hijau itu batuk seteguk besar darah. Karena dia telah menggunakan tubuhnya untuk melayani angkatan darat, dia telah mengonsumsi terlalu banyak darah, daging, dan esensi ki. Dia menjadi agak transparan dan kusam. Meskipun dia telah berusaha sekuat tenaga untuk memblokir serangan dari dua harta karun spiritual kekacauan, dia tidak dapat lagi mempertahankan gerbang susunan teleportasi. Gerbang susunan teleportasi bergetar hebat dan kemudian menghilang dengan suara gemerincing. Tanpa mempertahankan gerbang teleportasi, aura leluhur langit biru semakin kuat. Dia meludahkan seteguk darah ke piring Gyokzen Luo besar untuk meminjam lebih banyak kekuatan. Dia menamparkan 2 kali lagi, mengirim 10 toples malapetaka dan 9 bilah dunia bawah terbang. Pada saat yang sama, para leluhur ras langit biru dan langit kuning juga dikirim terbang oleh serangan balik. Kosmos besar cakrawala dan kosmos besar langit kuning juga mengembang dengan cepat dan jauh lebih besar daripada sebelumnya. Inilah kehendak samudra semesta yin yang membalas dalam tubuh mereka. Portal telah hancur dan keempat komponen telah pergi. Sekarang, kita hanya bisa menyerang dengan seluruh kekuatan kita untuk menghancurkan langit dan mendapatkan piring Gyokzen Luo yang agung. Benar sekali. Hidup dan mati orang lain tidak penting, tetapi kita tidak bisa membiarkan hantu tua King Tian pergi. Jika kita membiarkannya pergi, akan sulit untuk memancingnya keluar lagi. Nenek moyang ras langit kuning dan ras langit biru dengan cepat berkomunikasi satu sama lain. Kemudian, mereka berdua menarik kembali kekuatan mereka pada saat yang sama. Sungai waktu dan ruang dengan cepat memudar dan kemudian menghilang. 29 roh heroik tingkat semesta di hulu sungai ruang dan waktu juga telah menghilang bersama sungai. Namun, roh heroik yang telah keluar dari sungai ruang dan waktu belum menghilang. Mereka masih ada di sana, menerkam makhluk hidup yang tersisa dari berbagai kosmos besar seperti belalang. Tidak, melihat gerbang formasi teleportasi menghilang, beberapa orang menjerit putus asa. Namun beberapa orang menunjukkan ekspresi penuh tekad. Ayo kita hadapi mereka habis-habisan. Lebih baik aku mati dalam pertempuran daripada menjadi santapan mereka. Membunuh. Semua makhluk hidup yang tersisa meraung saat tubuh mereka mulai terbakar, dan mereka menyerbu ke arah roh-roh heroik. Beberapa dari mereka bahkan bergegas menuju ras langit tingkat alam semesta. Tubuh mereka seperti meteor sebelum meledak. Ledakan-ledakan-ledakan. Para ahli dari berbagai kosmos besar menghancurkan diri mereka sendiri satu demi satu. Seperti kembang api di kehampaan yang kacau, mereka mengambil sejumlah besar jiwa heroik. Tanpa pintu formasi teleportasi,
Mereka dikelilingi oleh roh-roh heroik yang tak terhitung jumlahnya dan para leluhur ras surga. Mereka tahu bahwa mereka pasti tidak bisa melarikan diri. Daripada dilahap pada akhirnya, mereka mungkin juga mengakhiri diri mereka sendiri dengan cara yang paling cemerlang. Bab 5771, Lu Ming menghancurkan dirinya sendiri. Dia menyaksikan kehidupan baru berjatuhan satu demi satu di depannya. Dia menyaksikan alam semesta besar meledak satu demi satu, terutama ledakan alam semesta prasejarah. Keluarga dan teman-temannya tewas. Pukulan bagi Lu Ming belum pernah terjadi sebelumnya. Bunuh, bunuh, bunuh. Pada saat ini, hati Lu Ming seperti abu yang mati. Dia hanya punya satu pikiran, yaitu membalas dendam dan membunuh. Dia harus membunuh semua makhluk tingkat alam semesta dari ras surga. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh Gu bersayap surga kuning, tanpa melakukan pembelaan apapun, dia akan mati bersamanya. Deg-degan. Tubuh boneka pertempurannya dipukul berulang kali, namun Lu Ming juga memukul panji bersayap langit kuning sekali, membuatnya terpental. Orang gila ini. Menghadapi Lu Ming yang gila, si burung howler bersayap langit kuning memilih untuk bergerak alih-alih melawan Lu Ming secara langsung. Lu Ming sedang membakar makna mendalam dari daging dan darahnya, jadi dia tidak bisa bertahan lama. Sekarang setelah leluhur langit biru diserang oleh dua leluhur langit biru dan langit kuning dengan dua harta roh kacau, dia tidak dapat menggunakan cakram giok luo sejati yang agung untuk membantu Lu Ming dan yang lainnya pulih. Selama dia menunggu Lu Ming selesai membakarnya, kemenangan secara alami akan menjadi miliknya. Apakah kau pikir kau akan terbebas dengan menghancurkan diri sendiri? Intisari ki dari penghancuran diri masih bisa menjadi nutrisiku. Leluhur ras langit kuning mendengus dingin. Tentakel besar muncul di tubuh besar kosmos langit kuning. Setiap tentakel memiliki cangkir hisap besar, dan setiap cangkir hisap seperti lubang hitam. Kekuatan hisap yang mengerikan meletus, dan esensi ki dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia tersedot ke dalam cangkir hisap seperti gelombang. Tentakel besar juga muncul di tubuh kosmos cakrawala besar dan menyerap energi esensi dalam kehampaan. Selain hakikat kehidupan, pecahan-pecahan kosmos agung dan jantung alam semesta juga terbang menuju kedua kosmos agung tersebut dan ditelan. Pecahan jantung alam semesta di alam semesta purba itu pun diselimuti oleh gaya gravitasi yang dahsyat dan hendak terbang menuju cakrawala kosmos yang agung. Kembalilah ke sini. Penguasa manusia adalah yang paling dekat dengannya. Dia menembakkan seberkas cahaya surgawi yang menyelimuti pecahan jantung alam semesta, mencoba menariknya ke arahnya. Kau masih berani mengalihkan perhatian saat melawanku. Kau sedang mencari kematian. Serangan Chang Tian Xuan Seng seperti air pasang, ribuan bintang dan cahaya pedang bergabung menjadi satu, hampir memotong tubuh besar, Kaisar, menjadi dua. Kaisar manusia, terhuyung mundur, dan ketiga raja manusia semuanya memuntahkan darah. Alam semesta purba telah meledak, dan hampir semua makhluk hidup di era purba telah mati. Hal ini menyebabkan kekuatan Kaisar manusia melemah. Pecahan jantung alam semesta terbang kembali menuju cakrawala kosmos yang agung. Namun, pada saat ini, kelima pecahan jantung alam semesta di alam semesta purba mulai bergetar hebat. Mereka benar-benar menahan tarikan kosmos agung cakrawala itu sendiri dan memancarkan cahaya merah darah yang menusuk, mengubah pecahan jantung alam semesta menjadi merah tua. Cahaya merah darah dari lima inti alam semesta berkumpul di kehampaan dan berubah menjadi lautan darah. Sosok samar-samar terlihat duduk bersila di lautan darah. Auranya kuat dan tak terduga. Itulah Sang Pencipta, Lu Ming, Ye King, Raja Manusia, dan yang lainnya semuanya sangat terkejut. Bukanlah dua penguasa penciptaan yang melahirkan ras Chang Tian atau ras Langit Kuning, melainkan yang melahirkan ras King Tian. Setelah memikirkannya, mereka mengerti. Di masa lalu, tiga penguasa penciptaan saling bertarung, dan darah penguasa penciptaan suku King Tian tersebar di tanah yang tidak ternoda, yang melahirkan suku manusia di tanah yang tidak ternoda. Darah para master penciptaan telah lama menyatu dengan tanah yang tak ternoda. Pada saat ini, darah itu benar-benar terwujud. Suara mendesing, 5 fragmen kosmik alam semesta purba terbang menuju Kaisar manusia dan bergabung ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, aura Sang Kaisar meroket dan dia menebas dengan pedangnya, memaksa Chang Tian Xuan Seng mundur. Pada saat yang sama, di kedalaman tanah ciptaan yang jauh, bayangan-bayangan gunung besar muncul. Gunung itu sangat besar,
dan meskipun jauh, semua orang yang hadir dapat melihatnya. Lu Ming menyadari bahwa gunung besar itu adalah gunung yang terbentuk setelah penguasa penciptaan jatuh. Gunung raksasa itu tampaknya beresonansi dengan kaisar manusia. Sebuah kekuatan yang sangat kuat melintasi kehampaan dan mendarat di kaisar manusia. Aura kaisar manusia meroket lagi dan meningkat dengan cepat. Seolah-olah, kaisar telah meminjam kekuatan gunung raksasa itu. Hal ini menyebabkan kekuatan kaisar manusia melambung ke tingkat yang mengejutkan, jauh melebihi kekuatan Ye Qing di puncaknya. Dentang-dentang, suara sitar Phoenix suci menyelimuti Chang Tian Xuanzeng. Seolah-olah Chang Tian Xuanzeng telah disambar petir. Cahaya pedang yang melindungi tubuhnya langsung runtuh dan retakan mengerikan muncul di tubuhnya. Puci, sang kaisar, memegang pedang langit dan menebasnya. Tidak ada cara untuk menghentikannya, dan langsung membelah Chang Tian Xuanzeng menjadi dua. Kemudian, batu dewa lima warna itu hancur berkeping-keping bagaikan gunung surgawi dan mengubah Chang Tian Xuanzeng menjadi kekacauan berdarah. Teknik langit biru. Ye Qing berteriak pelan dan membuka sutra abadi. Sebuah gunung besar melayang di atas kepalanya, persis sama dengan gunung yang melayang di atas tanah ciptaan. Suatu sosok tengah duduk bersila di puncak gunung. Pada saat ini, Ye Qing menampilkan seni surga biru, dan tampaknya beresonansi dengan gunung raksasa di tanah ciptaan, dan auranya meningkat tanpa batas. Sosok di puncak gunung itu mengayunkan telapak tangan ke arah Huang Tian dan Mei Ye. Tiba-tiba, malam yang gelap itu terkoyak. Wajah Mei Ye berubah drastis. Dia memasang 18 lapis pertahanan, tetapi tidak ada gunanya. Jejak telapak tangan jatuh dan 18 lapis pertahanan itu runtuh seketika. Tubuh Mei Ye terkoyak-koyak, tetapi dia dengan cepat mundur dan berkumpul kembali. Ye Qing hendak menghabisi Mei Ye dari langit kuning sekaligus, tetapi ekspresinya berubah. Lu Ming dalam bahaya. Mata Lu Ming merah padam, seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya. Dia menyerang Gu bersayap langit kuning dengan gila-gilaan tanpa pola apapun. Dia tidak hanya tidak melukai Gu bersayap langit kuning, tetapi dia juga menyebabkan tubuh pertempuran boneka itu penuh dengan luka dan berada di ambang kehancuran. Tiba-tiba, 6 rantai cahaya hitam dan putih terbang keluar dan melilit Gu bersayap surga kuning. Sayap langit kuning itu menghindar dengan cepat dan menghindari 5 di antaranya, tetapi 1 di antaranya masih melilit pergelangan kakinya dan menghentikannya. Mati, Lu Ming menggeram. Dia terbang keluar dari tubuh boneka dan menghantam Gu bersayap langit berwarna kuning, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Hancurkan diri sendiri. Lu Ming akan menghancurkan tubuh bonekanya sendiri. Dasar bocah nakal, beraninya kau menipuku. Makhluk bersayap langit kuning itu melolong marah. Ia mengerti bahwa serangan Lu Ming yang tampaknya gila dan tak terorganisasi itu semua adalah sandiwara. Tujuannya adalah untuk menurunkan kewaspadaannya dan mencari kesempatan untuk menghancurkan tubuh bonekanya sendiri. Gu bersayap surga kuning menggunakan kekuatan penuhnya dan menyerang rantai hitam putih dengan teknik abadi yang mengerikan. Rantai cahaya hitam dan putih tunggal tentu saja tidak dapat menjebak Gu bersayap surga kuning dan hancur oleh teknik abadinya. Namun, sudah terlambat untuk melarikan diri, tubuh pertempuran boneka itu hanya berjarak beberapa kaki. Ledakan, tubuh boneka itu meledak sepenuhnya, dan ruang dalam radius yang tidak diketahui hancur total. Lu Ming mundur dengan cepat bersama kitab suci kekosongan universal, tetapi ia masih tersapu oleh gempa susulan. Tubuhnya hampir meledak. Tubuh boneka itu adalah tubuh tingkat semesta, dan memiliki sumber kebenaran yang telah disempurnakan oleh Ye Qing. Begitu tubuh itu hancur sendiri, kekuatannya akan mengguncang bumi, dan akan menjadi ancaman fatal bagi para ahli dengan level yang sama. Makhluk langit kuning itu melolong saat tubuhnya meledak berkeping-keping, tetapi ia belum mati. Tubuhnya yang hancur berkumpul menjadi banjir dan mundur beberapa triliun mil sebelum dengan cepat berkumpul kembali.